Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Firda Amalia dengan NIM C1C025101 dari kelas R11 Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisaro, SE MSK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Nah, di pertemuan ke-10 ini saya akan membahas tentang konsep dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Langsung saja kita ke materinya. Nah, konsep dasar perpajakan itu dasar pengenaan pajaknya itu merupakan dasar dalam menghitung pajak penghasilan atau PPh. Nah, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, itu tuh dasar pengenaan pajak yang digunakan itu penghasilan kena pajak atau disingkat PKP. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri itu menggunakan penghasilan bruto. Pembahasan yang akan saya bahas ini itu difokuskan pada wajib pajak dalam negeri dulu ya. Nah, dalam menghitung penghasilan kena pajak itu terdapat dua metode nih. Yang pertama yaitu pembukuan dan metode norma perhitungan penghasilan itu atau disingkat NPPN. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, dalam dasar pengenaan pajak itu ada dua metode pembuku. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode pembukuan. Nah, metode pembukuan ini perhitungan penghasilan kena pajaknya itu jika wajib pajak orang pribadi, PKP-nya adalah penghasilan itu dikurang PTKP. Kemudian untuk wajib pajak badan itu PKP-nya adalah penghasilan netonya saja. Nah, untuk mencari penghasilan netonya itu menggunakan rumus yang di bawah itu, yaitu penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan. Nah, biaya yang diperkenankan itu adalah sebagai berikut nih, biaya-biaya yang dapat dikurangkan tuh kan. Itu ada biaya usaha seperti gaji, bahan, dan juga sewa yang dimana dia untuk memperoleh penghasilan. Kemudian penyusutan dan amortisasi atas aset yang digunakan dalam usaha. Kemudian iuran dana pensiun sebagai kewajiban perusahaan. Lalu kerugian dari penjualan atau pengalihan harta usaha, kerugian akibat selisih kurs mata uang asing ya dalam kegiatan usaha. Ada juga biaya penelitian dan juga pengembangan untuk mendukung usaha, dan biaya pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada juga piutang tak tertagih sebagai kerugian usaha. Lalu ada sumbangan tertentu sesuai ketentuan perpajakan. Ada juga kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya. Nah, maksimalnya 5 tahun. Itu biaya yang dapat dikurangi. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi? Nah, ini sebagai berikut, yaitu ada pembagian laba, itu seperti dividen dan sisa hasil usaha. Kemudian ada biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak, ya, ada kepentingan milik gitu. Kemudian dana cadangan itu tidak dapat dikurangkan juga. Nah, kecuali dana cadangan untuk piutang tak tertagih, asuransi, penjaminan, reklamasi. Reklamasi ini untuk pemulihan perusahaan pertambangan, terus kehutanan untuk reboisasi gitu. Kemudian ada premi asuransi pribadi, itu juga tidak dapat dikurangkan kecuali ditanggung pemberi kerja dan dihitung sebagai penghasilan. Lalu ada imbalan natura atau kenikmatan, kecuali yang diperbolehkan, misalnya konsumsi pegawai. Lalu ada pembayaran tidak wajar kepada pihak berelasi. Ada juga hibah, sumbangan, dan juga warisan, kecuali yang diakui seperti zakat resmi dan sumbangan wajib. Ada juga pajak penghasilan dan sanksi perpajakan. Lalu gaji anggota firma, CV, atau persekutuan. Dan yang terakhir ada biaya terkait penghasilan final atau bukan objek pajak, atau juga disebut metode norma. Nah, metode norma ini akan saya jelaskan secara singkat, yaitu penghasilan neto itu dihitung dengan mengalihkan persentase norma dengan peredaran usaha atau penerimaan bruto selama 1 tahun. Persentase norma itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan Menteri Keuangan. Syarat-syaratnya juga ada nih. Yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 per tahun. Lalu mengajukan permohonan dalam 3 bulan pertama tahun pajak dan tetap melakukan pencatatan usahanya. Baik, ini ada PTKP nih, penghasilan tidak kena pajak. PTKP tadi adalah yang mengurangi neto ya. Nah, PTKP ini besarnya PTKP per tahun itu, yang pertama ada 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi ya. Wajib pajak orang pribadi 1 orang gitu kan. Kemudian tambahan 4.500.000 untuk yang kawin, yang sudah berumah tangga, sudah kawin gitu kan. Kemudian ada tambahan 54 juta juga untuk istri yang penghasilannya itu digabung. Nah, dia itu digabung itu tidak hanya dari satu pemberi kerja, misalnya mereka tuh tidak dalam satu kantor gitu kan. Kalau misalnya mereka sama-sama kerja di kantor A, suami dan istri gitu kan, tapi beda maksudnya beda apa ya, tingkatannya misalnya. Tapi mereka tetap kerja di satu kantor, itu penghasilannya seharusnya dibedakan, tidak boleh digabung gitu kan. Dan juga itu tidak terkait usaha suami, jadi istrinya itu memang benar-benar punya usaha sendiri gitu kan, misalnya usaha apa gitu yang berbeda dari suami, itu baru boleh digabung penghasilannya. Kemudian ada tambahan 4.500.000
pertanggungan maksimal 3 orang. Jadi misal kalau misal tanggungannya 4 gimana? Ya udah yang dihitung emang maksimal 3 orang gitu kan. Yang 4 nggak usah dihitung ya tuh. Nah, kemudian untuk ketentuannya itu ditentukan berdasarkan kondisi awal tahun pajak. Untuk warga negara asing yang baru tinggal itu dihitung sejak awal bulan tinggal di situ di Indonesia itu. Nah, kemudian karyawati kawin itu hanya PTKP diri sendiri saja untuk wajib pajak orang pribadi ya sendiri saja. Namun karyawati tidak kawin itu dapat tambahan dari tanggungan. Jadi dia ditanggung mendapat tanggungan gitu. Nah, kita masuk ke materi depresiasi atau penyusutan. Nah, penyusutan itu adalah proses pengalokasian harga perolehan harta tetap berwujud selama masa manfaatnya. Untuk pengelompokan hartanya itu ada harta selain bangunan dan juga harta berupa bangunan nih. Nah, untuk harta selain bangunan di kelompok 1 ada manfaatnya masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun, kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun, dan kelompok 4 itu masa manfaatnya 20 tahun. Serta ada harta berupa bangunan, itu bangunan permanen itu masa manfaatnya 20 tahun, dan tidak permanen itu masa manfaatnya kurang dari sampai dengan 10 tahun. Nah, apa sih harta selain bangunan? Itu seperti seperti furnitur dan juga peralatan lainnya gitu kan. Kemudian jika berupa bangunan itu seperti kantor dan juga pabrik dan lain-lain. Nah, kapan saat dimulainya penyusutan itu? Saat terjadi pengeluaran untuk memperoleh harta. Kemudian saat harta selesai dikerjakan jika masih dalam proses pembangunan ya. Kemudian saat harta mulai digunakan atau menghasilkan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian metode penyusutan dalam perpajakan itu ada 2. Yang pertama metode garis lurus. Nah, itu tuh beban penyusutannya itu sama setiap tahun. Kemudian ada metode saldo menurun, yaitu bebannya lebih besar di awal dan makin kecil di akhir. Akan saya jelaskan, contohnya kita ambil contoh yang bukan bangunan yang kelompok 1. Masa manfaatnya itu 4 tahun. Nah, jika kita menggunakan garis lurus, maka 100% itu kita bagi dengan 4 tahun. Kita bagi seberapa? 25%. Jadi setiap tahun itu dia disusutkan 25%. Nah, lain jika dengan metode saldo menurun nih. Jika metode saldo menurun itu yang 25% ini itu kita kalikan 2 gitu kan. Jadi 50% gitu kan. Jadi selama 4 tahun ini dia kita susutkan 50%. Jadi ya tahun pertama susutkan 50%, tahun kedua susutkan 50%, dan tahun ketiga juga kita susutkan 50%. Tetapi untuk yang tahun keempat ini jika kita susutkan 50% juga itu akan masih ada gitu kan, nilai masanya itu masih ada. Nah, terus bagaimana? Nah, pada tahun keempat ini kita menyusutkannya itu sesuai dengan sisa dari penyusutan tahun ketiga ini. Jadi langsung kita susutkan di tahun keempat itu nominalnya berapa, langsung kita susutkan nilainya. Nah, seperti itu. Kalau yang garis lurus kan tinggal kita susutkan aja 25% tuh mau itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu pasti bakal habis nilai masanya seperti itu. Sama juga dengan yang lain ya. Nah, baik, kita masuk ke amortisasi nih. Nah, jika tadi adalah penyusutan harta berwujud, nah maka amortisasi ini adalah harta tidak berwujud. Pengelompokan harta tidak berwujud itu ada yang kelompok 1 itu masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. Nah, untuk metodenya itu sama juga seperti yang tadi, ada metode garis lurus, itu bebannya sama setiap tahun, dan juga ada metode saldo menurun, bebannya lebih besar di awal. Itu sama aja sih kayak yang tadi. Baik, ini juga ada contohnya, sama saja seperti yang tadi, hanya bedanya dia emang harta tak berwujud saja gitu kan. Sama saja seperti tadi kelompok 1. Jika dia yang garis lurus itu ya udah selama 4 tahun 25% terus. Namun jika yang saldo menurun selama 3 tahun menggunakan yang 50%, tetapi pada saat tahun keempat itu langsung kepada sisanya berapa nilainya gitu kan, langsung disusutkan seperti itu. Nah, pengeluaran yang manfaatnya lebih dari 1 tahun ya, seperti studi kelayakan dan produksi percobaan harus dikapitalisasi lalu diamortisasi. Jadi jika ada pengeluaran yang manfaatnya itu lebih dari 1 tahun itu kita harus kita amortisasi ya. Kemudian sedangkan pengeluaran yang manfaatnya langsung habis itu kayak biaya pendirian usahanya, kemudian biaya listrik, biaya gaji dan juga telepon itu langsung dibebankan pada tahun terjadinya. Jadi tidak perlu diamortisasi lagi. Nah, sampailah kita di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu yang dapat disimpulkan dari pembahasan itu, dasar pengenaan pajak
penghasilan PPh bagi wajib pajak dalam negeri itu adalah penghasilan kena pajak (PKP), yaitu penghasilan bruto yang telah dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan yang tadi itu. Lalu perhitungan PKP itu dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode pembukuan dan juga norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Setelah memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang tadi bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam menentukan penghasilan neto itu tidak semua biaya dapat dikurangkan ya. Nah, kemudian, selain itu perhitungan pajak itu juga melibatkan penyusutan atas harta berwujud dan juga amortisasi atas harta tidak berwujud, sesuai masa manfaat dan metode yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap ketentuan tersebut penting agar kita menghitung pajak dilakukan secara benar dan juga sesuai dengan aturan. Nah, baik, selesai pula pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.